Jadi dengan tantangan itu, maaf, para spiritual atau dukun-dukun tergerak nggak? Maksudnya ada yang tersinggung, wah gua sikat nih gitu. Banyak sih kalau untuk spiritualis yang tersinggung, mungkin Hai guys, selamat malam. Kalau malam-malam gini enakan emang cerita agak sedikit mistis-mistis guys ya. Tapi ini bukan cerita guys, tapi ada yang lagi suatu yang viral yang menantangi dukun santet jadi ramai perbincangan. Ancaman santet ke Ferry Irwandi berakhir dengan permintaan maaf dalam waktu kurang dari 24 jam guys. Ini menarik nih. Teman-teman, semua berawal dari sebuah video YouTube malam mencekam. Kalian tahu ya, malam cekam itu kan di mana Ria Puspita itu mantan praktisi dukun santet melontarkan ancaman kepada Ferry Irwandi nih guys. Video ini tuh jadi viral guys karena Ria ini menyinggung live streamingnya Ferry Irwandi sebelumnya. Yang dimana Ferry itu tuh kan menantangi dukun buat nyantet dia ya dengan hadiah Alphard guys. Tapi hasilnya kan Ferry tetap sehat sampai sekarang, udah dapat malah saweran 36 juta guys. Dan nggak terima dengan ancaman itu, teman-teman Ferry Irwandi langsung memberikan ultimatum. Tadi gue baru nonton video Malam Mencekam ya, channel YouTube Malam Mencekam yang mana bintang tamunya Ria Puspita ya, mantan dukun santet yang udah beredar di media sosial beberapa waktu terakhir gitu. Nah di video itu sebenarnya ya lucu sih, menarik dan menghibur. Cuman ada satu hal yang gue kira nggak benar nih. Jadi gini, di awal video itu ditunjukin potongan kalau Mbak Ria ini ingin membunuh saya bukan dengan santet tapi dengan tangan atau dengan apalah, karena benci atau kesal atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum dan masuknya udah pidana ya, ancaman pembunuhan di depan publik. Nah sebenarnya gue nggak akan permasalahin kalau gue terbunuhnya sama santet, oke? Biar ngerti nih, biar nggak ngancam nggak. Kalau gue terbunuh dengan santet, gue dan keluarga gue nggak akan pernah, sekali lagi nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih ke Ria dan YouTube Malam Mencekam. Minta maafnya dalam 1 kali 24 jam atau hadapi konsekuensinya. Ferry bahkan tegas banget di sini teman-teman. Kalau dia meninggal karena santet, keluarganya nggak akan mempertanyakan, tapi kalau dia mati bukan berarti karena santet, justru dialah yang bakal dalam bahaya. Hasilnya apa? Jelas kurang dari 24 jam tuh pihak Malam Cekam melalui hostnya yang bernama A dan bagian humas langsung menyampaikan permintaan maaf ya guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan baik ini, saya Mang Ei, host Malam Mencekam, dan humas perwakilan dari channel YouTube Malam Mencekam akan menyampaikan sebuah permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Mas Ferry Irwandi atas video kami. Jadi video ini langsung dihapus dan mereka sepakat dengan Ferry soal pentingnya pengobatan medis daripada percaya kepada dukun. Tapi kalau kita lihat-lihat di klarifikasinya ini malah nggak memperjelas tentang santetnya ya guys gitu ya. Ferry juga menanggapi dengan singkat tapi dengan bermakna. Istilahnya maafkan itu kan lebih sulit daripada membuktikan santet. Jadi ya udahlah teman-teman, katanya drama ini jadi bukti nih kepercayaan pada logika dan akal sehat selalu lebih unggul daripada hal-hal mistis ya. Ini dia logika mistis kita ya. Saya berharap kalian itu juga teman-teman tuh bisa berkomen. Di sini saya membuka hal luka yang lama atau koreng yang saya timbulkan lagi. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh hal yang halal gitu kan, saya mati Ferry. Saya nggak mau santet, biar pakai tangan saya aja halal dan saya dilindungi sama hukum, saya mati sampai jumpa kan gitu ya kan katanya.
Jadi kalau kita menyikapi sebagai orang awam ya guys, ini sebagai netizen dan sebagai orang awam yang tidak tahu soal apa ya, per dunia mistisan gitu ya. Tapi emang di Indonesia ini kalau udah hal yang mistis-mistis tuh emang seru-seru banget ya guys gitu kan. Banyak juga konten-konten yang lain juga live-live ya gitu ya. Ini sebenarnya sih kalau kita sebagai orang awam dan sebagai orang netizen lah, kalau gue tuh menurutnya ini kembali ke personal kepercayaan masing-masing guys gitu ya. Kalau gue mempercayai nggak mau juga kan gitu ya, nanti musyrik. Tidak mempercayai, tapi gue pernah mengalami suatu kejadian di kehidupan gue, jadi gimana gitu ya gitu kan. Tapi kalau gue lebih ke yang gue lebih percaya sama Tuhan deh. Jika Tuhan sudah menghendaki terjadi ya terjadilah gitu kan. Tapi gue seorang yang tidak terlalu juga dengan mistis, tapi tidak terlalu juga dengan logika. Jadi gue lebih percaya semua ini rahasia Tuhan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu ya kan, sesuatu hal yang goib gitu ya kan, yang tak kasat mata gitu guys. Jadi itulah menurut gue, ini kita kembali ke percayaan masing-masing. Tapi menurut gue juga Ferry ini juga bagus, seorang yang membuat edukasi, yang memberikan pemahaman secara sains ya, keilmuan gitu ya kan, bagus juga gitu kan, memberikan inspirasi ya. Tapi ada juga yang mungkin di sebagian kita juga pernah mengalami sesuatu ya guys. Nah jadi kan kita bilang inilah kembali kepercayaan masing-masing, tapi yang harus kita ketahui adalah kita kembali ke sama Sang Pencipta kan gitu ya kan, karena semua ini rahasia Allah yang tahu ya guys, rahasia Tuhan semuanya. Oke, kita sikapi semua dengan sesuatu yang viral ini dengan segala yang bijak. Jadi tidak ada pro kontra gitu ya kan. Kita ambil segi positifnya guys. Jadi menurut kalian bagaimana gitu ya? Silahkan komen dan jangan lupa like, subscribe-nya guys, and share-nya. Dan terima kasih yang sudah follow dan subscribe-nya guys. Thank you. Bye-bye. Selamat malam semuanya.